Mohon izin Bapak dan Ibu yang kami hormati acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini menghadiri acara sahabat sehat stakeholder bersama para tokoh kita SMK Teknikal Surabaya. Di hari yang luar biasa ini, perkenalkan kami mengucapkan selamat datang kepada para undangan yang terhormat Bapak Insinyur Heri Simanjuntak selaku Kepala Pusdiklat Indonesia, yang terhormat Ibu Dr. Anna Erwati Naka selaku Sekretaris Pusdiklat Indonesia, yang terhormat Bapak Habib Maksud selaku Kapolres Tanjung Perak, yang terhormat Bapak Akan Bono selaku perwakilan dari Jantin Lama, yang terhormat Ibu Firasati selaku perwakilan dari Kecamatan Semampir, yang terhormat Bapak Wahyudina selaku Lurah Ujung, yang terhormat Bapak Iwan Haji SD selaku perwakilan dari Kader Keamanan, dan yang terhormat Bapak Eko Agus Kriswanto selaku Kepala SMK Teknikal Surabaya, dan yang kami hormati para hadirin sekalian. Untuk mengawali acara pada hari ini, kita baca basmalah demi kelancaran dan kesuksesan sahabat sehat SMK Teknikal Surabaya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mengira acara selanjutnya dan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Pusdiklat Indonesia kepada Bapak Insinyur Heri Simanjuntak. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita memberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdiri sehat walafiat dan bisa memenuhi undangan dari SMK Teknikal Surabaya. Yang kedua, kami sampaikan selamat datang di
Indonesia, terutama di SMK Teknik PAL Surabaya, yang kebetulan SMK ini didirikan atas inisiatif dari direksi untuk bisa memberikan kontribusi kepada PT PAL khususnya dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten dan konsisten, artinya secara berkelanjutan, sehingga harapannya adalah PT PAL tidak susah-susah untuk mencari tenaga kerja pada level tingkat pelaksana. Yang kedua, kami selaku penanggung jawab di PAL punya beban yang saat ini Bapak Ibu diundang oleh SMK Teknik PAL. Jadi SMK Teknik PAL ini miliknya Budi Platpal miliknya PT PAL. Jadi tadi ada yang bertanya apa bedanya SMK Teknik PAL dan SMK KAL. Kalau SMK KAL itu miliknya Angkatan Laut, dan kebetulan yayasannya Hantua ada di Morokembangan, yang KAL 2 dan KAL 1-nya ada di daerah Perak ini. KAL 2 yang di Perak, KAL 1-nya ada di Morokembangan. Nah, kami itu SMK Teknik PAL, jadi milik PT PAL Indonesia yang kebetulan berada di dalam area PT PAL Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu mungkin apa tujuannya sebenarnya nanti akan disampaikan ke Pak Eko terkait dengan ini. Yang penting adalah kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu atas undangan SMK Teknik PAL. Tadi juga sebelum di sini sudah menyampaikan dari Polsek, dari Koramil dan dari Intermal itu belum tahu kalau di sini itu ada SMK. Jadi dengan inilah kami itu bisa membuka wacana untuk bisa dikenalkan gitu pada para stakeholder kami yang ada di lingkungan SMK Teknik PAL Surabaya untuk bisa menularkan lah itu apa yang ada di sini. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu bisa berkenan untuk melihat-lihat fasilitas yang ada di SMK TK, monggo. Jadi kami selaku penanggung jawab di sini juga menyiapkan SDM, menyiapkan sarana prasarana ini yang tentu saja sudah harus kita update dari tahun ke tahun, termasuk gedung ini Bapak Ibu mungkin dibangun di tahun 1986 masa Pak B.J. Habibie selaku Direktur Utama PT PAL. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih punya kesempatan untuk menempati sebagai training center dan untuk SMK Teknik PAL Surabaya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan perjalanan masuk yang agak rumit agak rumit ini bisa memberikan kesan tersendiri bagi Bapak Ibu, tapi jangan sampai dengan kerumitan itu istilahnya itu nggak akan mau lagi ke sini. Ini harapan kami adalah dari apa yang ada di sini, memang kondisi seperti ini, kami berada di basis Angkatan Laut, ya sudah barang tentu mengikuti aturan-aturan yang ada di sekitar Angkatan Laut. Yang kedua Bapak dan Ibu, untuk perjalanan memang kami itu sudah didirikan tahun 2001, jadi asal usul ini itu adalah pada saat PT PAL itu berdiri tahun 80, itu di bawah langsung Bapak B.J. Habibie, Direktur utamanya almarhum, mendirikan fasilitas ini sebenarnya untuk mensupport apa-apa yang dibutuhkan oleh PT PAL pada saat awal berdiri untuk bisa mendukung proses produksi. Nah, didirikanlah ada yang namanya DLKT, pendidikan latihan kejuruan teknik 4
generasi. Terus lulusannya memang ini bukan saya yang ngecap ya, tapi owner atau penggunanya yang ngecap bahwa lulusan itu sangat-sangat baik, sangat-sangat baik, dan pada saat itu memang kami kelola di sini itu dengan biaya full dari PT PAL. Jadi istilahnya pesertanya dikasih sabu, dikasih makan siang, dikasih fasilitas lengkap lah. Dan itu memang rekrutmen juga diambil dari siswa-siswa yang baik-baik. Memang juga kan tentu hasilnya akan dicari. Nah, dalam perjalanan ada suatu koneksitas dengan Dikbud bahwa oke lah, kami akan akui semua yang sudah dikeluarkan oleh PT PAL lulusan ini kita akui sebagai level SMK. Jadi awalnya tidak sama sekali kita masuk ke ranahnya Dignas, tapi begitu ada hasilnya, terus kita diajak kerjasama untuk bangun SDM, khususnya di vokasi di sekitar sini. Nah, di awal-awal memang kita diajak kerjasama dengan Dignas dalam bentuk SMK Perkapalan Sidoarjo. Jadi itu awal mulanya. Waktu itu Pak Menterinya Pak Suhardiman dari BPPT juga, dari itu keluaran juga Jerman. Jadi satu generasi dengan Pak Habibie mendirikanlah SMK Perkapalan itu atas dua instansi, PT PAL dan Dignas. Jadi selama 10 tahun, kalau praktek itu di sini tempatnya, kalau teori di Sidoarjo. Jadi itu, dan itu pun difasilitasi oleh PAL antar jemput, jadi kesana sininya. 10 tahun sudah berjalan dan sudah hasilnya lulusan banyak. Akhirnya pada pendidiknya itu ada direksi PT PAL memutuskan untuk stop. Nah, di tahun 2000 dan 2001 fasilitas ini vakum. Terus akhirnya direksi memintakan gimana kalau kita mendirikan SMK sendiri itu ya, jika gagasannya ya SMK Teknik PAL itu tahun 2001 maaf. Nah, 2001 sampai dengan 2005 kebetulan saya ditunjuk mewakili PT PAL untuk bisa menjadi kepala sekolah utamanya. Dan seterusnya sampai dengan Pak Eko ini yang ke-6, generasi ke-6 setelah saya. Nah, dengan perjalanan itu alhamdulillah SMK Teknik PAL sampai sekarang sudah diakui secara nasional, terbukti dengan ada beberapa yang monggo Pak, silakan dari orang ini. Monggo. Selamat datang Bapak dari perwakilan Koramil, dipersilakan. Jadi kalau pengakuan dari lingkungan PT PAL sudah alhamdulillah, karena beberapa siswa kami sudah secara langsung itu terlibat dalam proses pembangunan kapal. Jadi diproduksi begitu overload, ya kita ditarik untuk bisa membantu ke produksi. Ya alhamdulillah berhasil dan mempercepat proses pembangunan. Tingkat nasional akan nanti diceritakan oleh Pak Eko untuk bisa meraih apa dan nah, kami selaku penanggung jawab sebagai penanggung jawab di SMK, termasuk ini kepala sekolahnya, ingin mengembangkan lagi, tidak hanya di nasional skopnya, tapi ke internasional. Jadi pengakuan yang itu asalnya sebenarnya awal pada pendirian itu sudah diakui secara nasional, tapi pada saat itu levelnya yang di LKP tadi yang awal tadi
sudah diakui secara internasional oleh Jerman. Jadi kami mempunyai siswa DLKT yang diuji oleh orang-orang Jerman, dan hasilnya ya kualitas ataupun potensinya memenuhi. Nah, sekarang sudah masuk ke SMK IPA, lokalnya oke, nasional oke, kami akan berinjak ke internasional. Jadi pengakuan tidak hanya nasional tapi sampai internasional dalam bentuk pengukuran kompetensi yang ada. Biarpun saat ini dari lulusan itu juga banyak juga yang bekerja di internasional area. Itu ya Bapak Ibu mungkin yang bisa kita sampaikan. Jadi nanti apa adanya SMK-TMK biar secara langsung diceritakan oleh Pak Eko. Selamat datang. Assalamualaikum. Jadi pondok pesantren Pak ini kami dapat selamat datang dari perwakilan pondok pesantren Al-Hifdz. Dipersilakan Bapak. Jadi beliau juga merupakan satu partisi kita. Pada kemarin kami punya acara bagaimana memberikan perubahan akhlak bagi siswa-siswa. Dari awalnya Pondok Ramadan itu biasa-biasa saja. Tahun kemarin alhamdulillah kita masukkan ke pondok pesantren di Gembleng, dikasih arahan dan sampai bermalam berapa? 2 malam di pondok pesantren. Ya alhamdulillah hasilnya sudah bisa dilihat lah perbedaannya yang keluaran pondok maupun yang bukan pondok. Kita lanjut lagi dari hasil-hasil itu memang kami selaku pengajar belum puas begitu saja, kami harus masuk ke internasional area biar SMK TMPAL, Budi Kapal maupun PT PAL ini bisa berkibar. Kalau PT PAL-nya sudah berkibar karena saat ini PT PAL sudah banyak pesanan yang dari luar negeri, termasuk kemarin ada first cutting itu pemotongan plat pertama kapal pesanan dari Filipina. Sekarang ada penyerahan kapal KCR, kapal cepat rudal. Kalau kapal cepat rudal itu mulai desain awal sampai akhir itu hasil karya putra-putra PT PAL sendiri. Jadi desainnya dan seterusnya itu diserahkan, dan sekarang lagi buat 2 kapal kelas Vega yang dari bekerjasama dengan Inggris. Kapal selam sudah diserahkan. Kebetulan alhamdulillah saya ditunjuk sebagai training koordinator ke Korea untuk menangani 206 peserta dari PT PAL belajar kapal selam dan akhirnya bisa membuat sendiri kapal selam Agugoro yang sudah juga diserahkan kepada Mabes TNI Angkatan Laut. Itulah Bapak Ibu mungkin sedikit intermezzo dari saya selaku pengajar ini. Mudah-mudahan acara ini bisa kita lakukan setiap tahun, dan untuk Allah memberikan sharing aja. Sharing kita tuh kurangnya apa ya, siapa tahu anak didik kita itu pas keluyuran kekejar karena posekti itu saya mohon untuk bisa ditertibkan kepada kelurahan, pada kecamatan, pada Kodim dan seterusnya, termasuk nanti larinya ini kita minta tolong kepada pondok pesantren untuk bisa ya menyentil lah itu akhlaknya, biar tidak akhlak yang baik itu. Itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, sementara seperti itu nanti akan dilanjut oleh kepala sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Isnaria atas sambutannya. Jadi hari ini kami berkumpul luar biasa Bapak. Jadi ada generasi pertama Pak Heri selaku pendiri SMK TMPAL, di para pembina juga ada Pak Supriyanto, beliau sebelum kepala sekolah sebelum Bapak Eko, dan sekarang di
Sebelah kiri ini di sebelah kiri Pak Eri adalah kepala sekolah generasi ke-6. Jadi beliau adalah masih sangat muda, masih milenial, inspiratif. Nanti beliau akan memaparkan ini profil SMK Teknipal ini sebagai mungkin ucapan selamat datang dan salam kenal. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan profil SMK Teknipal Surabaya kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Teknipal, Bapak Eko Agus Susanto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cik Heri Sunario selaku Kepala Musika Bank Indonesia, yang saya hormati Bu Ani Irawati selaku Sekretaris Musika Bank Indonesia, yang terhormat perwakilan dari Koramil, selamat datang. Yang terhormat Ibu dari Kecamatan Semampir, Sugeng Rawu juga, yang terhormat Bapak Lurah Muju, Sugeng Rawu, Pak Suhud, Kasat Lantas Kapolres Tanjung Perak, Sugeng Rawu, Kapten Bono dari Dandim Sintel, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'an Sugeng Rawu, Bapak berjumpa kembali dengan kami. Sugeng Rawu juga selamat datang Pak Yomir Haja dari Kadis Kawasan, Pak ya, dari kawasan PT Pal Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SMK Teknipal Surabaya. Syukur alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, insya Allah penuh dengan keberkahan, kita diizinkan untuk bersilaturahim di SMK Teknipal Surabaya dalam rangka yaitu Sarah Sehat. Kami sangat mengharapkan banyak hal masukan dari Bapak Ibu nanti setelah kami memperkenalkan diri SMK Teknipal Surabaya ini. Semoga saja kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kegiatan berjalan dengan lancar. Paling utama adalah kita akan mendapatkan kebermanfaatan baik secara pribadi maupun untuk kemajuan bangsa ini. Salam tetap kita hadirkan kepada Tuhan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan kemajuan dengan ajaran beliau al-Islam. Semoga kita senantiasa diberikan syafaat dan diaji sebagai umat beliau. Bapak Ibu yang hormati, Sugeng Rawu, sudah ada beberapa dari Bapak Ibu yang tahu SMK Teknipal Surabaya. Bahkan sudah ada yang pernah rawuh di SMK Teknipal Surabaya. Tetapi masih ada yang baru pertama kalinya. Angkatan Bapak Ibu mohon izin menyampaikan beberapa slide SMK Teknipal Surabaya. Ini potret dan gambarannya. Masih banyak kekurangan dari SMK Teknipal Surabaya yang notabene kami ini belum tentu nanti dari kelurahan SMK gitu. Belum tentu nanti dari pihak kecamatan itu SMK di ujung yang paling ujungnya Surabaya. Padahal Bapak Ibu putra putri warga kita itu beraktivitas di sini. Nah ini kami akan memperkenalkan banyak kekurangan nanti apa yang dari SMK Teknipal. Mohon izin nanti diperkenankan untuk bisa memberikan masukan untuk kami. Mohon izin kami ucapkan selamat datang. Ini adalah jajaran Dewan Guru dan Tenaga Pendidikan. Bapak Ibu tidak bisa menyambut kerawuhan panjenengan karena beliau saat ini sedang melayani peserta didik kami, Bapak Ibu. Jadi kami saat ini pun masih ada pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, ini adalah sambutan putra putri kami ketika di lapangan. Dan kami Bapak Ibu yang hormati, selain kami juga eksis di dunia nyata, kami insya Allah juga akan eksis di dunia maya. Kami mengikuti yang ada Bapak Ibu bahwasanya SMK Teknipal Surabaya memiliki beberapa platform media sosial. Jika berkenan Bapak Ibu memfollow, memantau perkembangan kami memiliki akun dengan nama SMK Teknipal Surabaya dan di websitenya adalah smkteknipal.sch.id. Bapak Ibu yang hormati, kami juga ada ulasan terkait dengan beliau-beliau yang pernah hadir di SMK Teknipal Surabaya.
entah itu wali murid, entah itu siswa, entah itu tamu kami, itu ada yang berkenan mengulas tanpa kami minta. Dan ulasan kami menempati di ratingnya 4,8 dari 5. Ibarat kalau Grab Gojek itu kasih bintang 5 ya, tapi kami tidak minta. Ini adalah pemberian dari para pengulas, dan insya Allah kami sudah diulas 229, ini yang terakhir 2027. Ini termasuk juga ulasan yang paling banyak untuk sekolah luar negeri, swasta Bapak Ibu. Kami swasta, jadi bukan negeri, kami ini swasta, artinya luar negeri, seperti itu Bapak Ibu. Kami adalah yang seperti dibuktikan beliau tadi, kami adalah SMK yang didirikan oleh PT PAL Indonesia di bawah naungan Pusdiklat PAL Indonesia, yang mana Pusdiklat Indonesia selain lembaga pendidikan formal yaitu SMK TNI PAL Surabaya juga memiliki pelatihan, sertifikasi, jasa usaha, dan ini sedang merintis, mohon didoakan semoga bisa gol Pak ya untuk ke diploma. Tadi Pak Suku juga memberikan itu, sini sudah ada diplomanya belum dalam perjalanan Pak begitu. Kami memiliki 5 konsentrasi keahlian. Kalau dulu ada namanya jurusan, kompetensi keahlian, sekarang kurikulum merdeka namanya konsentrasi keahlian. Dan insya Allah ini juga unik, banyak yang banyak apa istilahnya jurusan kami ini tidak banyak dimiliki oleh SMK di Surabaya. Mulai dari konstruksi kapal baja, teknik pengawasan, teknik otomasi industri, teknik komputer jaringan, dan teknik pemesinan. Ini adalah 5 konsentrasi keahlian yang ada di SMK Teknik PAL Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun 2023 atau 2024 ini untuk kurikulum yang berlaku di SMK Teknik PAL Surabaya ada 2 kurikulum yang berbeda. Untuk kelas 10 atau kelas 1 dan kelas 11 atau kelas 2 kami memakai kurikulum merdeka. Sedangkan untuk kelas 3 dan kelas 4 kami punya jurusan teknik otomasi industri yang masih ada kelas 4-nya. Kami menggunakan kurikulum K13 revisi. Bapak Ibu yang saya hormati, mau sembanggon rawuhipun, kami dengan penuh memberanikan diri mengundang panjenengan sedaya yang tadi Pak Suat menghentikan. Ini kalau dari TNI Polri sedang ada ini terkait dengan RI 2 dan sebagainya. Nah, kami memberanikan diri untuk mengundang Bapak Ibu dalam rangka adalah ini Bapak Ibu, bahwasanya kami selaku pendidikan formal itu masih menganut apa yang disampaikan oleh Ki Haji Dewantoro terkait dengan adanya tripusat pendidikan, mulai dari sekolah formal yaitu SMK TNI PAL Surabaya, di lingkungan keluarga dan juga di masyarakat. Untuk di sekolah formal kami insya Allah akan memberikan pelayanan, akan tetapi durasi pelayanan kami itu adalah hanya Senin sampai Jumat pukul 7:30 sampai jam 15.15 Bapak Ibu. Selebihnya ini nanti juga akan berada di lingkungan pendidikan yang lain, artinya bisa di lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Untuk lingkungan keluarga Bapak Ibu, kami secara inten kami juga sering mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu wali peserta didik. Contohnya kemarin waktu MPLS kami undang seluruh wali peserta didik. Kemudian ini kami mohon izin untuk Bapak Ibu, ini juga saya rasa dan saya menilai ini memiliki peran yang sangat luar biasa untuk pembinaan atau pendidikan anak-anak kami peserta didik SMK TNI PAL Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin memaparkan terkait beberapa hal yang sudah kami rasakan merupakan salah satu bentuk atau wujud kepercayaan stakeholder kepada SMK TNI PAL Surabaya. Ini adalah kepercayaan dari pemerintah. Alhamdulillah, mulai dari kedinasan, baik itu dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, kemudian dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, dari direktorat, alhamdulillah SMK TNI PAL Surabaya sudah diberikan kepercayaan. Di antaranya adalah dengan adanya program-program, salah satunya Bapak Ibu, kami di Surabaya ini menjadi salah
tidak banyak. Artinya tidak sampai 10 SMK swasta dari 95 SMK swasta di Surabaya itu yang mendapatkan predikat untuk melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan. Jadi di antara 95 itu baru sekitar 9, jadi masih 10%, belum sampai 10% sekolah yang sudah diamani menjadi SMK Pusat Keunggulan. Kemudian Bapak Ibu, di antaranya kalau untuk ekonomi sistem untuk dari pemerintah Bapak Ibu, alhamdulillah untuk beberapa program kami juga terlibat untuk di pemerintahan. Misal Bapak Ibu, alhamdulillah tahun ini 2 paskibra kota kami insya Allah nanti akan menjadi pengibar bendera di paskibra kota 2 peserta didik. Hanya saja kami Bu dari kecamatan belakangan ini kami untuk petugas di kecamatan agak belum terkonek kembali. Kalau dulu waktu sahabat Bu Camat Bu Hindul, kami setiap tahun jadi pengibar. Tapi sekarang ini kami belum ada. Nah ini kami mengundang Ibu untuk kalau setiap tahun biasanya dulu kami bertugas di 3 tempat, di BTPAL, di kecamatan, dan juga di balai kota. Untuk provinsi dan nasional mohon izin semoga saja tahun berikutnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini organisasi stakeholder dari masyarakat. Artinya Bu, Pak, kepercayaan masyarakat untuk SMK Teknik Surabaya ini alhamdulillah dari tahun ke tahun masih tergolong tinggi. Setiap PPDB kami pagu kami selalu terlampaui dan ada peserta didik yang daftar harus kami tolak, sehingga pada tahun ini Bapak Ibu total peserta didik kami yang mayoritas ini warga Kecamatan Semantendo itu sudah mencapai di angka 1007 peserta didik. Ada 1007 generasi Indonesia yang insya Allah akan membangun negeri ini yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMK Teknik Surabaya. Di tahun 2023-2024 ini peserta didik kami adalah mencapai 1.007. Kemudian terkait dengan mitra Bapak Ibu industri, karena kalau SMK itu memang tidak terlepas dari peran industri. Selain kami ini juga sangat terbantu dan sangat disupport oleh PT PAL, karena memang kami didirikan oleh PT PAL, kami memiliki rekanan perusahaan yang lain Bapak Ibu. Kalau dulu memang seolah kami ini ya harus penguasanya harus kok di PAL, PT PAL itu, sehingga banyak industri yang ketika mau datang ke SMK Teknik PAL, mau merekrut lulusan Teknik PAL itu mikir-mikir. Bahkan siswanya pun dulu dikira kami ini berasal dari putra-putrinya karyawan PT PAL atau dari anggota Angkatan Laut. Nah, padahal kami ini umum Bapak Ibu. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini rekanan industri kami sudah kurang lebih di atas 150 lembaga atau perusahaan Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu seperti yang dikatakan Pak Heri tadi, kami dipercaya untuk membantu menyelesaikan kamar bantu rumah sakit di akhir tahun 2022 bulan Oktober, November, Desember. Jadi kamar bantu rumah sakit kami memiliki peserta didik satu kelas waktu itu sama oleh komandan kapalnya dites. Kira-kira bisa tidak bantu ini untuk percepatan proyek gitu kan. Akhirnya dites di bengkel kami, setelah diuji kemudian layak satu kelas langsung dibawa ke kapal, di trial 1 bulan. Alhamdulillah 1 bulan mendapatkan kepercayaan, akhirnya diperpanjang sampai pada akhir tahun 2022 sampai pada bulan Desember. Dan alhamdulillah kami juga mendapatkan undangan dari Kepala Divisi Niaga karena mendapatkan apresiasi atas kinerjanya anak-anak kami. Jadi anak-anak kami belajarnya tidak langsung dengan proyek seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian ini dari beberapa perusahaan, kemudian Bapak Ibu ini kami setiap tahun mengadakan job fair di ruang sebelah itu. Kami mengadakan job fair di bulan Mei kemarin. Kami mengundang 18 perusahaan untuk melakukan penyerapan lulusan di SMK Teknik PAL. Bahkan kami juga melibatkan sekolah-sekolah lain yang lulusannya mau melamar, gitu ya. Jadi kami mengadakan job fair di SMK Teknik PAL Surabaya. Dan ini dapat support penuh dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.
Ini ekonomi stakeholder dari alumni Bapak Ibu. Jadi alumni kami ini alhamdulillah sudah banyak yang sukses dan memiliki perusahaan. Ini saya ambil salah satu contohnya adalah PT Java Ocean Utama. Jadi mulai dari yang bersangkutan, direkturnya datang ke sekolah, minta tenaga kerja dan tenaga pemagangan. Kalau tenaga kerja itu sudah lulusan, tapi kalau tenaga pemagangan itu adalah peserta didik aktif. Nah ini adalah salah satu lulusan yang bekerja sama dengan PT Java Ocean Utama. Terus kemudian ini adalah siswa yang setelah di lapangan menjadi ini Bapak Ibu. Sekarang posisinya anak ini kelas 3 Bapak ya, tetapi masih berada di industri bersama dengan PT Java Ocean Utama. Perusahaannya bergerak di bidang welding inspektor Bapak Ibu. Jadi welding inspektor itu ngecek las-lasannya kapal gitu Pak. Dan ini proyeknya seperti yang dikemukakan beliau tadi, tidak hanya di nasional, tetapi sudah di Singapura. Begitu Bapak ya, di Singapura. Jadi yang salah satu ini sudah sekarang stay-nya di Banjarmasin. Ada juga yang mobile karena perusahaan ini stay-nya bukan di Surabaya Bapak Ibu, tapi di Cilegon ya. Di Cilegon, Medan, Banjarmasin itu terbiasa tergantung posisi kapalnya di mana. Seperti itu. Nah ini kami juga terus mengembangkan program-program kerjasama dengan seluruh stakeholder Bapak Ibu. Bahkan untuk asuransi peserta didik kami yang sekolah di SMK Teknik Pal ini kami juga ikut sertakan asuransi. Pun juga yang melaksanakan magang kerja di perusahaan kami ikut sertakan asuransi BPJS Ketenagakerjaan, layaknya tenaga kerja. Itu. Jadi ini kami melakukan MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak, sehingga ketika ada insiden untuk siswa kami yang ada di industri ini bisa tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini komisi stakeholder untuk lembaga pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun kami memiliki di lingkungan kami juga banyak SMK atau SMA itu kami istilahnya sekolah-sekolah tersebut bukanlah kompetitor untuk kami, tetapi ini adalah partner. Kalau rezeki insya Allah ada yang ngatur, tetapi kita tinggal mengatur kualitas yang ada di internal kita, partner. Sehingga Bapak Ibu SMK Teknik Surabaya itu sering dijadikan benchmarking dan tempat sharing oleh sekolah-sekolah lain baik Surabaya, Jawa Timur maupun nasional. Kalau internasional semoga saja berikutnya. Jadi ini dari sesama Surabaya, ini kemudian dari Pasuruan, kemudian ini dari Halmahera Timur Bapak Ibu, dari Halmahera Timur. Terus kemudian ini baru saja kemarin, itu kami menjadi tempat untuk musyawarah guru mata pelajaran teknik pengawasan se-Jawa Timur. Ya. Terus kemudian yang ini adalah forum para studi kita menyalakan dunia pendidikan dan dunia industri juga tempatnya di sini. Sehingga kami ini bisa saling connect antara SMK Teknik Surabaya dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Nah Bapak Ibu di sini kami akan menyampaikan terkait dengan peran-peran stakeholder yang ada di lingkungan SMK Teknik Surabaya. Salah satu di antaranya adalah terkait dengan lembaga psikotes. Jadi baru saja selesai di hari Rabu kemarin kami melaksanakan psikotes untuk peserta didik kelas 10. Ini kami bekerjasama dengan lembaga psikotes dalam rangka apa Bapak Ibu? Melakukan pemetaan mulai dari gaya belajarnya anak, minat bakatnya anak, sehingga kami nanti akan terbantu. Oh begini, kalau daya belajarnya ini misalkan, maka kami nanti pelayanannya dari seperti ini. Oh anak ini ternyata lebih cenderung potensinya nanti untuk bekerja dan sebagainya. Maka nanti kita akan bekerja sama dengan lembaga psikotes tersebut. Dan ini kita tinggal menunggu hasilnya. Kemudian ini kerjasama dengan ini kebetulan yang terdokumentasikan oleh kami. Ini salah satunya dengan Murah Semati dan BNK Kota Surabaya. Ini kemarin waktu MPLS memberikan penyuluhan terkait dengan wabah, wawasan kebangsaan dan terkait dengan penyuluhan mengenai narkoba Bapak Ibu. Ini di bulan Juli kemarin untuk kelas 10. Jadi ini adalah peran-peran Bapak Ibu dalam pembangunan SMK Surabaya. Ini yang dikemukakan dari tadi bahwasanya ketika pondok Ramadan kemarin kami mohon izin untuk menyantrikan peserta didik kami di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya, dan alhamdulillah
Monijen memang kemarin juga ada yang istilahnya ya transisi dari siswa yang sekolah di SMK Teknik PAL untuk menjadi santri itu juga harus ada ini ya Pak ya, treatment tersendiri gitu. Nah ini yang memang harus kami lakukan Bapak Ibu. Kemudian di sini juga kami bekerjasama dengan Kolak Armada 2 untuk terkait dengan mulai dari LDKMS dan juga untuk pembinaan mental Bapak Ibu. Jadi anak-anak kami kirim ke sana, kita minta untuk adanya pembinaan mental, ya, pembinaan mental kepada. Jadi begini Bapak Ibu, ini mungkin juga menjadi salah satu isu umum ya. Salah satu ini, kami ini kan lembaga pendidikan serba repot. Meskipun kami berada di basis militer, di SMK Teknik PAL ini, kalau memberikan pembinaan anak sekarang dalam bentuk hukuman fisik itu sudah sangat-sangat luar biasa, hati-hati gitu ya dia. Lari itu aja atau push up, kalau dulu masih terbiasa loh, tapi sekarang sudah kami harus berhati-hati. Begitu di push up, di video temennya, di foto temennya diviralkan, wah jadi masalah gitu. Sementara anak ini sebenarnya juga bermasalah dan lebih. Kita selalu menjumpai kemarin di TV ada peserta didik kelas SD masih ditegur oleh gurunya, ngamuk-ngamuk banting pintu di video sama gurunya. Gurunya yang minta maaf seperti itu. Nah ini kalau kami dititipkan di sekolah, nah kalau di sekolah mau di push up, mau di squat jump, nah itu insya Allah nggak bisa itu. Kemudian ini adalah langkah-langkah kami Bapak Ibu dalam mengembangkan SMK Teknik PAL Surabaya. Jadi mulai dari proses pembelajaran, praktik bengkel, kemudian untuk bimbingan karir sampai pada pengembangan minat dan bakat Bapak Ibu. Jadi proses pembelajaran di kelas untuk teori, praktek bengkel kami setiap perjumpaan memiliki bengkel, bahkan kami alhamdulillah bengkel kami ini ketika ada kunjungan dari sekolah lain itu juga selalu ya dengan pelayanan yang kita berikan. Kemudian bimbingan karir ini untuk memberikan potensi kepada anak-anak yang ber-BMB Bapak Ibu, mulai dari bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Akan tetapi sekarang pemerintah sedang menggalakkan W-nya dulu, yaitu berwirausaha. Jadi mencetak entrepreneur Bapak Ibu, baru bekerja dan melanjutkan seperti itu. Ini adalah proses ketika kami melaksanakan pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu. Baik itu ketika kami ada di sini ada 20 di atas ada 25 kelas, kemudian 24, kemudian di gedung belakang ada 3 kelas dan di bawah lantai 2 ini ada 1. Jadi total rombel kami, jumlah kelas kami ada 28 kelas untuk 1007 peserta didik tadi. Dan selain pembelajaran secara langsung kami juga menyediakan untuk e-learning Bapak Ibu. Ini ada salah satu hikmah ketika pandemi kemarin, jadi kami harus menyiapkan ketika pembelajaran harus jarak jauh. Ini tujuannya apa Bapak Ibu? Ini adalah salah satunya ketika kita sedang melaksanakan pelayanan untuk siswa prakerin, COJT atau magang di luar kota yang kemudian ketika ada kegiatan tidak bisa datang ke sekolah, anak-anak bisa mengakses materinya di sini. Bahkan untuk ujian Bapak Ibu, baik itu penilaian tengah semester maupun akhir semester, kita sekarang sudah tidak menggunakan kertas lagi, tetapi kami sudah menggunakan e-learning yang sudah kami siapkan Bapak Ibu. Ini potret-potret praktek bengkel di SMK Teknik PAL Surabaya di konstruksi kapal baja Bapak Ibu. Jika berkenan panjenengan kok ingin mersani secara langsung, kebetulan konstruksi kapal baja ada di bawah Bapak Ibu. Kemudian ini teknik pengelasan. Mungkin ini salah satu sekolah yang memiliki bengkel pengelasannya sangat banyak Bapak Ibu dengan mesin yang cukup banyak juga. Kami memiliki bengkel pengelasan yang sementara ini yang aktif itu ada pengelasan 3 dan pengelasan 4, tapi ini dalam proses insya Allah kita akan membangun untuk pengelasan 2. Sementara kalau bengkel pengelasan 1 ini untuk dibanya di PT PAL Pak, untuk PT PAL seperti itu. Ini teknik otomasi industri. Kalau mau dengan berkenan bersani, bengkelnya ada di lantai 2 ini, sebenarnya gedung ini Bapak Ibu. Ini teknik otomasi industri. Kemudian ada teknik komputer jaringan. Insya Allah ini salah satu kejuruan yang umum yang banyak dimiliki oleh sekolah-sekolah SMK yang lain, termasuk juga bengkel teknik pemesinan seperti itu Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan tadi terkait dengan bimbingan karir Bapak Ibu, itu bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Jadi kami memiliki yang namanya bursa kerja khusus, kepanjangan tangan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka untuk proses perekrutan Bapak Ibu.
Jadi kalau ada perusahaan yang akan merekrut, pelaksanaan rekrutmen di SMK Teknik Pos Surabaya sudah diperkenankan karena kami sudah memiliki tanda daftar bursa kerja khusus di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu, dan mohon doanya nanti jam 11 ya. Saat ini sedang anaknya sudah stay di Juanda ya, jam 11 anak-anak ini barusan pamitan kemarin ya. 6 anak ini insya Allah akan berangkat ke PT Pulau Sambu di Riau. Wah, ini luar biasa, generasi Surabaya ya, anak Surabaya yang mau merantau sebutan kata tidak banyak, dan kami punya anak-anak militan yang siap diberangkatkan ke tidak hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri. Dan sekarang ini 6 anak ini, dan pelayanan kami tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu, mulai dari sistem rekrutmen sampai apa ya istilahnya, memberikan penyuluhan ke anak-anak itu, karena kan dia harus merantau, mereka harus merantau. Jadi kemarin kita ajak ngobrol, nanti kalau di sana ada temennya yang sekiranya sedang tidak enak badan, yang sedang tidak mood atau sedang apa, itu harus saling menguatkan. Itu 6 anak ini, sehingga sampai seperti itu kami membina. Padahal ini adalah alumni statusnya Bapak Ibu, bukan siswa aktif. Artinya kalau secara ini, wah ini kan kamu udah lulus dari sini, tidak ada pelayanan, tetap ada pelayanan dari kami Bapak Ibu. Dan ini kami sampaikan juga baik kepada peserta didik maupun kepada perusahaan, pelayanan kami ini tidak ada istilahnya ada iuran, tidak ada, sama sekali. Anak bekerja di sana menerima gaji, gajinya juga nanti pure semuanya langsung kepada peserta didik. Jadi tidak ada potongan sekian persen untuk BKK untuk penonton, tidak ada sama sekali membantu seperti itu. Kemudian ini adalah yang saya sampaikan tadi terkait dengan bursa kerjanya kebetulan untuk dokumentasi tahun 2022 kemarin. Ini adalah potret siswa kami yang sudah dibina oleh BKK dan kerja sebagai karyawan PT PAL. Kemudian yang ini adalah Angkatan Darat ya, kebetulan ini salah satu Pampres yang bertugas di Jakarta. Kemudian ada yang berangkat ke Jepang, Bapak Ibu. Jadi kami kalau bicara internasional, kita adalah salah satu pengirim tenaga pemagangan ke Jepang. Setiap tahun kita selalu ngirim Bapak Ibu. Tahun ini alhamdulillah lulusan 2023 ini ada 9 ya Pak ya, 9 siswa yang sudah dinyatakan lolos ke Jepang, sudah medical check up Pak. Sebagian sudah medical check up, tinggal pelatihan bahasa dan budaya Jepang. Sambil pelatihan bahasa dan budaya Jepang sama perusahaan tersebut dicarikan penempatan di Jepang. Jadi kalau sudah berangkat ke Jepang sudah dipastikan di sana nanti langsung sudah dapat tempat untuk bekerja seperti itu. Nah ini Bapak Ibu potret-potret peserta didik kami yang masih di Jepang, ya, yang masih aktif di Jepang. Ini hanya sebagian saja. Tapi masih banyak juga yang masih aktif di sana. Ada yang pulang, sudah pulang, dan ada yang sudah pulang balik lagi ke sana. Ada seperti itu. Kemudian kalau yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi Bapak Ibu, kami juga melalui BK, alhamdulillah kami melakukan pelayanan itu untuk bagi yang anak-anak baik itu yang mau ke perguruan tinggi negeri maupun ke perguruan tinggi swasta. Kami sudah memiliki sistem-sistem pembinaan. Pembinaan itu dimulai dari kelas 1 Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah setiap tahun kita juga selalu ada peserta didik kita yang terima di perguruan tinggi negeri. Kalau biasanya kami ini banyak di Politeknik Perkapalan di Surabaya, di ITS juga, kemudian di Politeknik Elektronika di Surabaya dan kampus-kampus yang lain seperti UNESA, Trunojoyo dan sebagainya. Kalau dengan yang swasta, kami memiliki MOU seperti Hang Tua. Kalau Hang Tua ini kebetulan programnya salah satunya adalah memberikan beasiswa Bapak Ibu. Beasiswa untuk lulusan kami 50%, tetapi dengan tanda kutip melihat rekod prestasinya dia ketika kuliah. Seperti itu. Dan ini kalau berwirausaha, Bapak Ibu, kami memiliki juga pembinaan dalam bentuk PKK, produk kreativitas dan wirausahaan untuk bisa membekali anak-anak memiliki jiwa wirausaha di ketika belajar. Maka tidak heran kalau alumni kami juga ada yang menjadi entrepreneur sukses. Biasanya kalau pas anak-anak kita ada MPLS atau kegiatan bimbingan karir, kami mengundang alumni-alumni yang sukses untuk berentrepreneur tersebut, memberikan motivasi kepada adik-adik seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kurang lebih itu yang saya hormati Bapak Ibu, karena
mengadakan SMK Teknik Surabaya ya, mulai sejarahnya tahun 2001 sampai sekarang namanya Gen 23 Gen 23 itu artinya generasi ke-23, dan alhamdulillah dari 6 kepala sekolah hari ini yang bersama dengan kita ada 3 kepala sekolah ya. Pak Heri ini kepala sekolah Gen 1 ya, generasi 1, ada Pak Insinyur Supriyanto ini kepala sekolah generasi ke-5 Pak Priya, dan alhamdulillah saya diamanai untuk di generasi ke-6 seperti itu. Kurang lebih itu matur sembah nuwun. Di sini Bapak Ibu kembali kami sampaikan bahwasanya di warung ya, kalau ada sajian, kondisi atau jamuan yang kurang enak atau kurang menyenangkan, Bapak Ibu mohon disampaikan kepada kami. Tetapi kalau ada hal yang sekiranya enak, sekiranya itu berkenan, monggo disampaikan kepada warga sekitar kami. Kami tidak ingin kita yang memiliki potensi, ibaratnya di sini ada lampu pijar, tetapi ternyata di pijar itu tidak sampai radiusnya. Ya, alhamdulillah siswa kami juga banyak yang dari luar kota, Bapak Ibu. Atas bantuan banyak kekurangan dari saya, mohon maaf, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko Agustiswanto atas pemaparan program. Silakan Bapak AKP Muhammad Suud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, dan seluruh peserta Sarasehan aja. Saya sebutkan satu-satu nggak apa ya. Sebelumnya saya ada koreksi, kalau di awal tadi disampaikan Kapolres terlalu tinggi Bapak. Kami adalah Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Kebetulan memang di undangan adalah Kapolres karena beliau ada kegiatan pengamanan RI 2 yang di Surabaya. Memerintahkan kami selaku Kasat Lantas untuk hadir di Sarasehan. Dan beberapa hal sekilas kami masuk tadi, orang bilang wow gitu. Ternyata saya bayangkan di sini ini tempatnya PT PAL, nggak ada pusat pendidikan, nggak ada yang pendidikan, jadi ya keterbatasan saya juga. Yang pertama, kami mengapresiasi bahwasanya kapal ini cukup baik dalam arti bangsa kita ini kan sedang membangun nih. Saya sendiri lulus SMA itu ya lolak juga, nggak ngerti, saya nggak punya skill, saya nggak punya keterampilan, sehingga saya datang polisi itu mau juga jadi polisi, barulah di situ kita dibentuk. Artinya SMK ini kan juga sudah basic sebetulnya, basic untuk membutuhkan untuk mempunyai kemampuan ataupun keterampilan. Kemudian kalau di sore lagi dari membawa acara tadi, apa sih korelasi rekrutmen? Saya bilang di bidang kepolisian. Sudah 2 tahun ini Bapak Ibu di kepolisian di bidang sumber daya manusia. Kalau saya di bidang lalu lintas, ada rekrutmen namanya berbasis kejuruan, iya, konseling tadi, apa kemampuan. Bukan hanya teknik mesin ataupun apa, bahkan sampai teknik memasak, yoga itu. Polisi pun butuh, ada jalur-jalur khusus seperti itu. Ini masukan bagi kami. Salah satu sumber daya manusia di sini saya anggap yang mampu, ada korelasinya dengan organisasi kami kepolisian. Terserah nanti akan kami sampaikan ke Pak Kapolres sebagai salah satu investasi ataupun apa ya inilah calon-calon generasi bangsa. Jadi Pak Polisi itu ya ada bidang kelautan, ada di pol air. Tentunya bukan hanya pasukan aja yang harus bisa nembak, dibutuhkan seorang mekanik, dibutuhkan seorang ya tenaga keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu dengan acara-acara seperti ini bisa membuat masukan bagi organisasi kami Polri ke depan. Daripada rekrutmen ya kita undang nanti SMK seperti ini.
Tentunya pencetakan generasi-generasi ini sangat diperlukan untuk ke depan bangsa kita. Sudah banyak dari jalur-jalur prestasi dari SMK, bahkan terakhir kemarin kami lihat video pelantikan itu ada seorang cewek ini dijadikan juru masak. Ya Pak, tapi dia punya bidang di ITC. Ke depan itu katanya kan harus lebih baik. Pasukan itu masuk kebutuhannya sego goreng tok kan enggak. Usia saya dengan adik-adik saya masih muda, kebutuhan gizinya pun naik. Makanya di kami tempatnya Polri itu ada pengembangan, yaitu dibutuhkan tata boga yang bisa membuat ahli gizi dan sebagainya. Nah tentunya kalian yang ada di SMK PAL ini sangat-sangat ada korelasinya dengan kebutuhan Polri ke depan. Jadi nanti kami akan melapor ke beliau, akan berjenjang ke Polda. Di sana ada Biro SDM namanya, Biro Sumber Daya Manusia, yang akan merekrutmen kebutuhan polisi-polisi yang ke depan. Salah satunya dari SMK PAL ini, insya Allah. Itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir, nah ini kan SMK PAL ini gede dan dalam artinya kalau saya nggak tahu ya juga nggak tahu. Menurut saya kok si Anda kurang gede. Bukan mengkritik Pak, artinya kalau masyarakat lebih tahu, otomatis kompetisi di dalam siswa itu sendiri akan terjadi. Kedepan kita membutuhkan adik-adik, anak-anak yang punya kompeten kan gitu. Aku biar, mohon maaf, saya di Madiun sekolah SMA, Kamel, Sejahtera, Dwi Konco kan gitu. Akhirnya lingkungan itu berpengaruh. Kalau lingkungannya baik, insya Allah ya outputnya lebih baik. Nah, menurut saya SMK PAL ini salah satu yayasan ataupun salah satu wadah untuk mencetak adik-adik kita, anak-anak kita yang unggul dalam hal bidangnya masing-masing. Itu adalah saran kritik dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf kalau tidak tadinya agak gimana, kemudian keduanya juga batuk. Yang jelas kami mengapresiasi sekali, bahkan Naiso sekolah-sekolah mana bukan kelas ini. Anak saya itu di ITS selalu cerita, wah ternyata kita itu kurangan tenaga las di bawah air. Lah gue gak iso, kalau harus tadi mau teknik mesin dan gitu. Artinya kan masih ada minat. Nah peluang ini mungkin yang SMK PAL ini perlu siar lagi, biar gak ngobrol negara liya kan gitu. Terus tadi obrol kan sama ibu sekretaris, tenaga kerja Indonesia itu punya poin plus 2G. Selain keahlian, keterampilan, tenaga kerja kita itu punya attitude. Itu yang perlu kita kembangkan sama-sama. Pinter oleh, tapi attitude menurut saya juga lebih penting. Itu dari kami, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Pak ya, jadi kami ini di bawah TNI AL dan kebetulan kami hadirkan perwakilan dari Interlanta 5 ini. Mohon izin Pak, jadi kami ini kadang-kadang anak kami itu 1007 kadang-kadang lupa kalau berapa di TNI AL naik sepedanya itu bisa-bisa kecepatannya kayak paling terusi. Jadi mohon izin Bapak Kapten Enggono mungkin bisa memberikan masukan arahan dari TNI AL selaku tempat kami ini Pak berdiri ini berada di kawasan air. Dipersilakan Bapak, mungkin ada masukan ataupun saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK PAL, yang kami hormati para tamu undangan. Kami biarpun angkatan laut tapi baru tahu kalau sekolah ini adalah milik PAL, Pak. Yang kami ketahui dari awal kalau sekolah ini sekolah SMK PAL, ternyata berbeda. Dan ternyata setelah kita dikasih paparan tadi, terbuka mata saya. Memang kita ini kekurangan sekali tenaga teknisi. Nah,
Di Angkatan Laut sendiri sudah jelas ada salah satu korps namanya korps teknik ya. Nah, kalau di kapal itu dia bekerja di bawah. Ya. Memang pekerjaan dia itu di bawah nggak kelihatan. Ya. Jadi yang kelihatan itu yang ada di permukaan, yang gagah-gagah. Padahal kalau kapal itu terjadi trouble atau black top di tengah laut, nah mereka lah yang menguasai. Mereka kerja tanpa kelihatan, tapi dengan adanya mereka itulah kapal perang kita bisa jagoan di laut. Itu yang pertama. Terkait keberadaan sekolah SMK PAL yang ada di basis Angkatan Laut ini, seyogianya memang mengikuti aturan yang sudah diterapkan di DBAL atau dari daerah basis Angkatan Laut. Sebenarnya itu bukan aturan yang beda dengan di luar, tapi sama. Contohnya kalau berkendaraan masuk ya tetap pakai helm. Ya, untuk masuk memang sudah disiapkan di pintu pos Pak Unus ya. Jamnya juga sudah jelas. Kami yang sering patroli sekitar DBA ini belum pernah sekalipun melihat ada siswa yang di jam pelajaran itu keluyuran kan? Ya, itu saya rasa apresiasi sekali dengan sekolah ini. Terus yang kedua Pak, sekitar tahun kemarin Pak, bulan 9 kami ditugaskan di pengeboran minyak di selatannya Sapudi. Iya, di antara Bali dengan Sapudi. Di sana banyak sekali tenaga welding Pak. Sampai saya bertanya, Mas, sampai ini sekolahnya di mana? Karena apa Pak? Gajinya luar biasa. Gajinya luar biasa. Gajinya besar Pak. Ya. Mereka ada yang memang tenaga yang setingkat SMK, tapi karena pengalamannya itu malah lebih tenaga kerja asing yang didatangkan ilmunya. Tenaga kerja asing itu hanya memegang ijazah, tapi kalau diadu skillnya dengan yang lulusan SMK yang sudah lama, nggak ada apa-apa. Itulah makanya saya kebetulan anak saya yang pertama juga di SMK. Cuma karena saya belum mendapat informasi yang sedetil ini, makanya saya sekolahkan SMK di luar. Ternyata di dalam kejuruannya itu nggak ada di luar. Dari inilah nanti mungkin dari mulut ke mulut, insya Allah juga akan kami sebarkan keluar dengan harapan banyak dari anak-anak dari Angkatan Laut atau dari masyarakat luar bisa diterima sekolah di sini Pak. Karena saya sendiri merasakan memang luar biasa sekali untuk kejuruan yang ada di SMK PAL ini. Semoga yang kami sampaikan bisa diwadahi Pak. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ke TNI mungkin ke Polri mungkin jajaran kami siap diundang, barangkali forumnya nanti dioper tempatnya di sana seperti itu. Terima kasih. Baik, ini kita sudah kehadiran perwakilan dari pemerintahan, dari perwakilan dari camat, Asta Bapak Lurah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nisir Heri selaku Ketua Yayasan Yayasan, Pak Eko, Kepala Sekolah, Pak Ustadz dari Ponpes Al-Fitrah Kediri, dari perwakilan dari Pusdiklat dan juga Kang Kamal,
juga Bu Ani dari Diklat, Pak Juut, Kabupaten Jadi, dan Pak Kasep dari Bu Vera, dan juga Pak Nanang Koramil dan Semager. Mungkin kalau dari saya begini Pak, menyampaikan yang pertama, saya berterima kasih sekali Pak sudah diundang pada pagi hari ini untuk bisa hadir dalam forum silaturahmi dalam kawasan acara serasihan stakeholder ini. Ini menarik sekali Bapak. Jadi sebenarnya kalau dibilang kita tidak tahu lokasi gedung SMK juga tidak demikian, karena di masa pandemi kita juga melakukan kegiatan disinfeksi di sekolah ini Bapak. Jadi dari pihak pemerintahan baik kelurahan maupun kecamatan juga sudah pernah berkunjung di sini. Terus dari sisi pendidikan sendiri, sebenarnya di wilayah kami Kelurahan Ujung ini jumlah penduduknya ada 36.000. Artinya dari sekian jumlah penduduk tersebut, memang harapannya ini bisa menjadi generasi-generasi penerus yang nantinya ini bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Jujur saja, sekarang ini mensebuti wilayah pemerintah Kota Surabaya ini kita mendapatkan arahan dari Bapak Pimpinan, yaitu Pak Wali Kota, bahwasanya ada beberapa siswa baik itu jenjang menengah pertama maupun jenjang menengah atas yang memang kebetulan mereka belum bisa menerima ijazah, sehingga pemerintah kota berinisiasi untuk melakukan tebus ijazah. Artinya apa? Artinya kalau mereka tidak pegang ijazah, otomatis mereka akan tidak bisa bersaing di dunia kerja, seperti itu. Nah, harapan kami seandainya dari jumlah siswa yang 1.007 tadi ya Pak, saya belum tahu komposisinya yang berapa persen yang dari penduduk atau wilayah Kelurahan Ujung maupun Kecamatan Semager ini, sehingga dari sekian siswa tadi sistem perekrutannya seperti apa, atau dalam arti jenjang PPDB-nya seperti apa, karena yang saya kan sekarang ini dengan menggunakan sistem zonasi, apakah dalam perekrutan atau PPDB di SMK Teknik PAK ini juga menggunakan sistem zonasi yang sama, karena ya jaraknya sendiri kan memang cukup jauh. Kalau kita ukur jarak itu mungkin tidak ada yang bisa masuk, andai kata menggunakan jalur zona ada lebih dari 2 kilo Pak. Iya, betul ya. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya yang saya juga sedikit bisa memberikan pengalaman ya. Kalau tadi Pak Kasat menyampaikan bahwasanya lingkungan itu berpengaruh, memang benar. Jadi saya waktu dulu sekolah, zaman saya memang tidak ada SMK. Waktu itu kan STM Pak ya. Jadi ketika lulusan sekolah menengah pertama itu banyak yang teman-teman saya itu memang ngambil di STM Pak. Kebetulan saya ini dari Lamongan, banyak yang ngambil STM Semen. Jadi keluar kota semuanya Pak di STM Pembangunan itu. Nah, beberapa kesempatan yang lalu itu kami itu belum jadi teman-teman saya yang kebetulan lulusan itu kemudian ambil STM yang notabene STM ini adalah jenjang pendidikan yang siap kerja ya. Jadi begitu lulus dari SMK atau STM ini harapannya mereka sudah bisa siap kerja dengan jargon yang SMK bisa ya, SMK bisa. Nah ternyata teman-teman saya ini sudah bisa dibilang itu cukup berhasil. Artinya dia sudah berhasil menjadi wirausaha. Jadi dia ternyata awal setelah lulus SMK dia ikut ke bengkel yang apa namanya Bulgaria ya. Tapi setelah beberapa tahun dia banyak belajar, ini cerita pada saya secara langsung. Ternyata dia buka sendiri Pak. Dan alhamdulillah sekarang ini dia bisa mempekerjakan karyawan yang cukup banyak dan sangat maju. Nah dari hal ini saya rasa peluang dari SMK ini sangat potensi Pak.
tenaga atau anak-anak yang siap untuk bekerja, maka ini akan menjadi potensi yang luar biasa sekali. Itu yang berikutnya. Terus kemudian yang terakhir mungkin ini Pak, saya sedikit masukan atau usul saja Pak Eko. Jadi nanti kalau dalam kesempatan atau forum seperti ini, saya harapkan sih bisa mengundang dari jenjang menengah pertama, Pak, dari pihak sekolah menengah pertama, karena yang saya di wilayah Kelurahan Kucuk ini ada 2 SMP negeri, Pak. Jadi di SMP negeri 11 dan juga SMP negeri 27. Saya rasa anak-anak yang sekolah di SMP negeri semua itu juga ada yang banyak potensi yang mereka sebenarnya bisa masuk ke sini. Harapannya kegiatan Sarasehan ini bisa dilakukan sebelum masa PPDB, sehingga Sarasehan ini dapat menyampaikan informasi-informasi terkait dengan SMK teknikal. Ini loh ternyata di wilayah Ujung sendiri di dalam PPAL ini bisa ada SMK teknikal yang mungkin anak-anak dari SMP negeri ini sebenarnya mereka juga pandai, tapi karena keterbatasan yang jauh ya di wilayah kami memang ada yang ekonomi menengah ke bawah, Pak. Jadi harapannya mereka kalau memang pintar, saya rasa bisa bersaing dari sisi akademisnya. Kalau nanti juga dari sisi religiusitas mungkin ada kerjasama dengan dari pihak pondok pesantren Al-Fitrah. Mungkin itu Bapak dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyudi dan Pak Heri izin nanti mungkin bisa forumnya diadakan setahun 2 kali, Pak. Ini kami memakai nama Sarasehan, Pak, karena mencintai produk dalam negeri ya, Pak. Jadi kami memakai judul Sarasehan, jadi tidak sharing community atau apa. Ini kami mengikuti cinta produk-produk dalam negeri dalam kosakata seperti itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Menginjak acara selanjutnya adalah penyerahan souvenir yang akan diwakili salah satu undangan kami. Dimohon dengan hormat Bapak AKP Muhammad Suud untuk bisa maju ke depan. Dimohon dengan hormat Bapak Heri Sunario beserta Bapak Edi. Bapak Heri di sebelah ini baik, Pak Eko mendampingi untuk Pak Heri dalam menyerahkan. Dipersilakan Pak Heri untuk menyerahkan serah terima souvenir kepada perwakilan undangan. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Heri, Bapak Suud beserta Pak Eko. Terima kasih Bapak Eko. Mungkin foto sekali lagi Pak Heri yang di tengah. Ini monggo Pak Eko sebelah sini Pak Eko. Oh ya siap, oke. Kita ambil gambar. Ini sebagai wujud. Izin agak geser sebelah kiri nih. Siap. Bapak dan Ibu sebagai simbolis bahwa SMK Teknikal adalah keluarga besar dari Kota Surabaya dan Polri beserta TNI. Ini semoga jadikan silaturahmi kekeluargaan bisa diteruskan sampai di event-event yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Heri, Bapak Eko beserta Bapak Suud selaku perwakilan dari undangan. Acara selanjutnya kita akan seperti tadi Bapak, kita memilih hari Jumat karena Jumat berkah, dan di sini ada perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Fitrah yang sudah terjalin kerjasama tadi untuk kegiatan Pondok Ramadan untuk memberkahkan acara ini dan memberkahkan kepada beliaunya. Dipersilakan untuk doa penutupan. Waktu dan pagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, kami akan menyampaikan sedikit terkait tentang kerjasama kami dengan SMK. Pertama, kami terima kasih sekali karena dipercaya untuk membantu santri SMK yang nyantri di Pondok Al-Fitrah meskipun hanya 2 hari 2 malam. Yang kedua, mohon maaf karena pelayanannya seperti itu. Santri SMK ibunya tidurnya di rumah dengan kasur, dengan AC,
si main HP tiba-tiba bisa nyampe di pondok, kegiatan itu sempat ditemui. Dia tidur beralaskan karpet yang agak kasar itu, satu kamar 30 orang. Kemudian makannya juga tak aman, satu nampan itu 4 orang. Jadi ala pesantren mungkin bagi beberapa santri itu kaget, kok ini dengan ala yang ala kadarnya itu. Jadi seperti itu pesantren. Tapi paling tidak itu menanamkan rasa kebersamaan, bersama dan kesederhanaan. Jadi orang mau hidup kaya di rumah itu siap, kalau hidup sederhana belum siap. Jadi dilatih dari situ. Jadi kami siap untuk kedepannya barangkali DPR bersama insya Allah kami siap. Jadi sebelum pesan kapal dulu kami sudah biasa sebelum pandemi dari SMA 2, SMA 5, SMA 8 itu sudah biasa di kami. Kadang-kadang pernah saya 3 SMA itu berurutan, jadi 3 hari berlalu sampai ketepatan sebelum pandemi. Yang memulai adalah yang setelah pandemi itu dari SMA. Mudah-mudahan tetap berjalan ke depan. Tapi seperti itulah kadernya. Terus tadi dari Pak Polisi menyampaikan ada juga Bapak dari Polres itu kalau ada kegiatan di pondok kami selalu hadir mewakili di upacara rasa ini hadir. Dan ada santri kami waktu ada program perekrutan kepolisian dari pesantren dengan rombongannya, alhamdulillah santri kami juga ada dari polisi sekarang. Jadi polisi. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mudah-mudahan para pengurus yayasan, para pengurus pendidikan, semua guru diberi ketabahan, diberi kekuatan untuk selalu mendidik putra-putri SMK dan menjadi anak yang siap menjadi pengabdi kepada agamanya, kepada bangsanya, kepada nusa-bangsanya, terutama kepada orang tuanya. Mudah-mudahan selalu diberi ketabahan untuk mendidik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا في الأولى درجات وتكرمنا بأصابيات من جميع خلقك حياة وعافية. حسبنا الله لا إله إلا هو توكلنا على الله العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو توكلنا على الله العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو توكلنا. اللهم أن الحق حقا واتبعنا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا. اللهم تسامحنا في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة في العمر ورحمة عند الله ثم في الأمر اللهم اهدنا في صفاتك ونجعلنا في النساء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الإمام. ربنا ارزق قلوبنا فإذا هدينا إنك أنت الوهاب واغفر عنا الصبر والتقصير وارزق العفو والعافية والمقدسة إنك في كل أمر. ربنا ارزق قلوبنا فإذا هدينا إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وبدنا الأمر بشر الكريم يا عزيز يا غفار يا غفار. صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Terima kasih Bapak atas pembacaan doanya, semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara sangat sehat stakeholder bersama para tokoh kita SMK TNI Surabaya telah terlaksana. Kami sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir mewakili SMK TNI. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami dulu dari Bapak dan Ibu di acara selanjutnya. Semoga ini menjadi pembuka tali silaturahmi dan kekeluargaan antara SMK TNI dengan instansi terkait. Sebagai acara penutup ada diadakan foto bersama kepada tim jurnalis untuk menyiapkan acara podium. Dimohon dengan hormat para undangan beserta jajaran SMK.
Hidayah semangat. SMK bisa, jempol di SMK bisa. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati.